Dongeng dan kisah bersama Kak Mul. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam teman-temanku. Semoga semua sehat selalu. Tetap semangat beribadah walau sedang di rumah saja. Bulan Ramadan sudah datang, doa-doa dikabulkan. Mari kita mohon padanya, semoga corona segera hilang. Teman-teman, siswa-siswi Al-Marjan, hari ini Kak Mul sangat gembira. Kenapa? Karena Kak Mul bisa menemani teman-teman yang sedang belajar di rumah. Insya Allah Kak Mul akan menghibur teman-teman dengan cerita Islami. Tema cerita hari ini adalah tetap bahagia dan sehat walau di rumah saja. Sebelum kita mulai ceritanya, pertama kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju baru, alhamdulillah. Bisa puasa, alhamdulillah. Badan kita sehat, alhamdulillah. Ibadah Ramadan, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, yuk sama-sama kita berselawat untuk beliau. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, sama-sama siswa yang baik adalah siswa yang selalu mendoakan orang tuanya, guru-gurunya. Kita doakan semoga orang tua kita, ketua yayasan, kepala sekolah, guru-guru Al-Marjan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya. Teman-teman, yuk sama-sama kita awali pertemuan kita ini dengan membaca Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan disebut juga Syahrus Syam, yaitu bulan diwajibkannya berpuasa. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Nanti orang yang suka berpuasa, orang yang suka baca Quran akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih teman-teman? Syafaat artinya pertolongan. Di mana? Di yaumil kiamah nanti. Hari kiamat. Teman-teman, kalau Kak Mul baca surat Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Peristiwanya sangat dahsyat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Teman-teman, kiamat terjadi ditandai dengan tiupan sangka kala. Saat tiupan itu, orang-orang semua ketakutan, berlari, berlari mencari perlindungan.
tapi mereka tidak selamat. Saat itu terjadilah gunung-gunung yang berat tiba-tiba terbang seperti kapas. Lalu bertabrakan antara satu gunung dengan gunung yang lain. Batunya berjatuhan. Planet-planet bertabrakan. Lautan yang ombaknya tenang. Ada Pak nelayan sedang mendayung. Sup. 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 Kenapa diketawain? Tiba-tiba dia dikagetkan dengan ombak yang sangat tinggi. Wus! Tolong! Zup! Ia pun tenggelam dan akhirnya meninggal. Teman-teman, bumi terbelah. Wus! Langit runtuh. Wus! Semuanya hancur. Teman-teman, orang yang beriman jangan takut. Yang merasakan sakitnya, pedihnya peristiwa hari kiamat adalah orang-orang yang berdosa. Sementara orang yang beriman, insya Allah kita tidak merasakan sakit dan pedihnya ketika terjadi kiamat. Tepuk tangan dong. Teman-teman, saat itulah semua berantakan, hancur, tidak ada lagi kehidupan. Wah, tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi suara. Ayam yang nabrak. Tidak ada lagi suara. Kenapa? Kaget ya? Maaf ya. Tidak ada lagi suara. Oh, tidak ada lagi suara. Dum, dum, dum. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi suara. Kenapa semua liatin saya? Tidak ada lagi suara-suara musik, tidak ada lagi lantunan nasyid, sholawat, azan, suara Al-Quran. Makanya mumpung kita masih bisa mendengarkan suara azan, ayo jangan tinggalkan sholat. Betul, betul, betul. Karena semuanya nanti akan binasa. Di hari kiamat nanti, semua manusia akan butuh pertolongan. Wah, teman-teman, kira-kira kalau kita butuh pertolongan, terus ada yang menolong kita, seneng apa seneng? Seneng kan? Iya, sudah pasti senang. Nih, nanti ketika kita kesulitan di hari kiamat, ada yang menolong kita. Di antaranya puasa dan Al-Quran. Orang yang rajin puasa nanti ditolong sama puasanya. Orang yang rajin baca Quran nanti ditolong sama Al-Quran. Puasa nanti mencari orang yang suka berpuasa. Ya Allah, aku mencari orang yang dulu lapar, haus di siang hari karena berpuasa. Ya Allah, aku ingin mengajak ia masuk ke dalam surga. Tuh teman-teman, jadi puasa yang kita jalani hari ini akan menolong kita di hari kiamat dan akan membawa kita masuk ke dalam surga. Enak kan orang yang berpuasa? Wah, mantep deh.
Yang kedua, nih orang yang suka membaca Quran nanti ditolong sama Al-Quran. Al-Quran akan mencari, ya Allah, aku mencari orang yang pagi, siang, sore membaca aku. Orang yang selalu menghafal aku. Aku adalah Al-Quran. Dan aku mencari orang yang selalu membaca, menghafal, dan mempelajari. Ya Allah, aku akan membawa ia masuk ke dalam surga. Tuh teman-teman. Jadi di bulan Ramadan ini, ayo. Rajin-rajinlah baca Al-Quran, menghafal, mempelajarinya. Karena nanti di hari kiamat, enak banget. Kita ditolong sama Al-Quran. Dan bagi yang berpuasa, kita ditolong sama puasa kita. Alhamdulillah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di bulan Ramadan, setan-setan akan dibelenggu atau diikat. Bulan Ramadan dibuka pintu surga lebar-lebar. Wah, ayo kita masuk. Di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Aduh, ya Allah, sampai kaget saya. Iya teman-teman, kenapa ya di bulan Ramadan setan dibelenggu atau diikat? Ini dia ceritanya. Hai Tuan Iblis. Ada apa? Kalian teriak-teriak? Gaswat. Apa yang gawat? Bulan Ramadan sudah tiba, Tuan. Oh, iya benar. Itu artinya kita susah untuk menggoda orang-orang karena semuanya puasa, tarawih, sedekah, dan beramal soleh di bulan Ramadan. Jadi kita gimana nih? Kita tidak ada peluang untuk menggoda mereka. Iya, kita seperti terbelenggu. Kita tidak bebas menggoda mereka lagi seperti bulan-bulan yang lain. Iya, kita seperti terbelenggu, terikat. Kita tidak bebas lagi menggoda mereka karena semuanya beribadah kepada Allah. Pusing. Iya nih, aku juga pusing. Teman-teman, setan merasa terbelenggu, terikat karena ia tidak bebas lagi menggoda manusia. Karena semua orang di bulan Ramadan puasa bareng, tadarus bareng, tarawih bareng, serta bersedekah bareng. Jadi setan merasa tidak ada peluang untuk menggoda manusia untuk berbuat kejahatan atau perbuatan dosa. Yuk teman-teman, sama-sama kita belenggu, kita ikat setan dengan amal ibadah kita walaupun di rumah saja. Betul. Yang berikutnya, pintu surga dibuka lebar-lebar. Kenapa sih kok dibuka lebar-lebar? Iya, karena yang mau masuk surga sangat banyak. Kalau pintunya sempit, gak muat. Makanya sama Allah dibuka lebar-lebar. Supaya semua orang muat bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah membuka pintu surga lebar-lebar. Alhamdulillah. Dan di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Artinya apa teman-teman? Gini, kalau teman-teman misalnya buka kafe, buka warung, buka restoran, tapi tidak ada yang beli. Nah, lama-lama kan restorannya tutup, warungnya tutup,
kafenya tutup karena nggak ada yang beli. Betul? Begitu juga neraka, karena tidak ada yang mau masuk ke neraka, semuanya ingin ke surga. Akhirnya sepi deh neraka. Jadi buat apa dibuka? Mendingan ditutup pintunya. Celup. Aduh, ya Allah, sampai kaget. Ya teman-teman, mari sama-sama kita tutup pintu neraka dengan beramal soleh di bulan Ramadan, walaupun di rumah saja. Takbir, Allahu Akbar. Agar teman-teman semangat beramal soleh, Kak Mul punya cerita nih. Cerita ini terjadi ketika Rasulullah SAW sedang jalan-jalan ke pasar. Inilah dia ceritanya. Suatu pagi, seorang pengemis yang sudah tua, matanya pun sudah buta. Pengemis tua itu duduk di pojokan pasar sambil meminta-minta. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tolong berikan aku sumbangan, sedekah. Kakek ingin makan. Teman-teman, lalu lewatlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lalu meletakkan uang dinar ke mangkok yang dipegang sama pengemis tersebut. Celing! Waduh, uang dinar. Wow. Terima kasih. Sini dulu, jangan pergi dulu. Duduk di samping kakek. Nabi Muhammad diminta duduk di sampingnya. Nabi Muhammad pun menuruti permintaan si pengemis tua tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan cerita si pengemis tua itu. Sini, duduk dulu ya. Terima kasih udah nyumbang buat aku. Banyak lagi. Ini aku mau cerita. Kamu kenal nggak sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu pendusta. Nabi Muhammad itu orang yang sudah membuat orang-orang tidak lagi menyembah berhala. Aku benci sama Nabi Muhammad. Kalau ketemu, awas ya, aku kuel Nabi Muhammad. Masya Allah. Teman-teman, padahal di sampingnya siapa? Yang memberikan uang siapa? Nabi Muhammad. Ia tidak tahu. Ia terus memaki-maki Nabi Muhammad. Tapi anehnya Nabi Muhammad tetap sabar. Dia tidak marah. Subhanallah. Di hari berikutnya, Nabi Muhammad lewat lagi, ketemu pengemis tua lagi. Hari ini aku butuh uang untuk makan. Ayo, siapa yang mau memberikan aku? Aku lapar, perutku dukutuk. Ayo, siapa yang memberikan? Kali ini Nabi Muhammad bersedekah bukan dengan uang, tapi dengan makanan. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad selain memberikan makanan, ia pun menyuapi si pengemis tua itu, teman-teman, dengan tangannya sendiri. Wah, terima kasih. Enak sekali makanannya. Sini duduk dulu ya. Aku mau cerita. Kamu tahu nggak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orang yang pendusta, tukang sihir. Sudah merusak kepercayaan nenek moyang. Aku kalau ketemu sama Nabi Muhammad, aku kuel. Padahal yang menyuapinya, yang duduk di sampingnya adalah siapa, teman-teman? Nabi Muhammad. Walaupun dihina, dicaci, Nabi Muhammad tetap sabar.
hari berganti, bulan berganti, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Lalu si pengemis tua itu sangat kangen. Kemana orang yang suka nyuapin aku? Gak lama. Aku kangen sekali ingin disuapi. Tidak lama kemudian datanglah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ingin meniru kebiasaan Nabi Muhammad, yaitu menyuapi pengemis tua yang ada di pojok pasar. Abu Bakar pun menyuapi si pengemis tua itu. Wah, senang sekali, udah lama rasanya. Aku tidak disuapi olehmu. Sini duduk dulu. Aku mau cerita. Kamu tahu nggak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu pendusta. Aku sangat benci sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyihir. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah merasa kesal. Karena apa? Nabi Muhammad sudah dihina oleh si pengemis tua tersebut. Langsung saja Abu Bakar menyuapinya dengan kasar. Aduh, mukaku kasar sekali nyuapinya. Mukaku jadi belepotan ini. Belepotan. Kamu siapa sih? Kamu pasti bukan orang yang biasa nyuapin aku. Ya, aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu. Terus kamu siapa? Aku adalah sahabatnya. Kemana emang sahabatmu itu? Udah lama sekali aku nggak ketemu. Ia sudah meninggal. Emang siapa sih dia? Orang yang baik itu? Ia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyuapimu setiap hari. Apa? Jadi yang nyuapi aku itu Nabi Muhammad. Yang aku maki-maki, yang aku hina, ternyata Nabi Muhammad. Ya ampun, alangkah mulianya akhlakmu Nabi Muhammad, tapi engkau sudah tiada. Mulai saat ini aku mau masuk Islam. Teman-teman, kebaikan Nabi Muhammad, seringnya Nabi Muhammad bersedekah, membuat orang-orang senang kepadanya. Kemudian yang tadinya memusuhi menjadi cinta dengan beliau. Ya, sedekah memang menebar cinta. Sedekah memang mempererat tali silaturahmi. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita tebar kasih sayang dengan sama-sama bersedekah. Takbir, Allahu Akbar. Bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala, atau pahalanya dikasih lebih besar lagi. Masya Allah. Pahala itu apa sih teman-teman? Pahala itu hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian sudah beramal soleh. Nanti hadiah itu atau pahala itu dikumpulkan lalu ditukar dengan hadiah yang lebih mahal. Wah, hadiahnya lebih mewah, hadiahnya lebih indah, yaitu surga. Terus apa saja nih yang bisa mendatangkan pahala? Banyak sekali. Di antaranya bantu orang tua, bantu kakak adik, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, sholat taraweh, puasa, bayar zakat, bersedekah. Wah, pokoknya banyak deh. Jadi nih, mumpung di bulan Ramadan, ayo semangat, kita perbanyak amal soleh.
bulan Ramadan dikabulkannya doa-doa kita. Kak Mul, ada cerita nih tentang seorang anak yang bernama Fatih. Udah sore nih. Kayaknya enak jalan-jalan ngabuburit sama ayah. Ayah, Ada apa, Fatih? ayah, kita jalan-jalan yuk ngabuburit gitu. Eits, sementara kita di rumah saja. Bukbernya juga di rumah saja. Emang kenapa ayah? Karena saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Emang corona berbahaya? Kenapa semuanya takut? Kan nggak kelihatan. Memang virus corona tidak kelihatan, tapi cukup berbahaya karena bisa menyebabkan orang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena virus corona. Gitu serem sekali. Innalillahi. Terus gimana cara melawan virus corona? Gampang. Yang pertama, stay at home atau diam di rumah saja supaya virus coronanya cepat mati. Terus ada lagi. Ya, kalau terpaksa keluar rumah, boleh. Kalau terpaksa loh, dan itu menggunakan masker. Ribet pakai masker. Jangan bilang ribet. Fungsi masker adalah melindungi mulut kita, hidung kita dari masuknya virus corona. Oh, itu manfaat masker. Terus ada lagi? Ya, tidak berkerumun atau berkumpul. Kenapa? Kan seru kumpul-kumpul. Justru saat ini kalau kumpul-kumpul membuat virus corona jadi tambah banyak. Dia akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Jadi sebaiknya jangan kumpul-kumpul dulu ya. Gitu ya. Terus ada lagi? Ada lagi, rajin cuci tangan. Cuci tangannya gimana? Air mengalir dan menggunakan sabun. Terus cucinya selama 20 detik. Nih, ayah punya cara sambil bernyanyi. Wah, emang ayah bisa nyanyi? Dengerin dulu dong. 7 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat buku-buku jari, kelima jempol diputar, keenam kuku, ketujuh pergelangan tangan. Wah, ayah hebat, bisa nyanyi juga. Sedikit. Terima kasih ayah. Jadi kita tetap di rumah saja, terus bukanya juga di rumah saja. Iya. Terus gimana ayah? Sambil menunggu azan maghrib, apakah kita nonton TV atau sebaiknya gimana? Pesan Rasulullah, ketika akan berbuka puasa, sebaiknya adalah banyak-banyak baca doa. Kenapa? Karena di waktu itulah doa akan mustajab atau cepat dikabulkan. Wah, seneng nih kalau doa cepat dikabulkan. Ayo berdoa, aku yang aminkan. Baik, teman-teman juga bisa mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga wabah virus corona cepat hilang dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Amin ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah orang-orang yang terkena penyakit atau sakit karena virus corona. Sembuhkanlah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, lindungilah para medis yaitu dokter, perawat, suster, dan orang-orang yang berjuang menolong orang yang terkena wabah virus corona. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan
dan di bulan-bulan yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semoga kita bisa berjumpa lagi di tahun depan di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, demikianlah cerita dari Kak Mul. Untuk menambah semangat dalam kita menjalankan amalia di bulan Ramadan, Kak Mul sudah menyiapkan lagu nih. Ini dia lagunya. Marhaban ya syahrul Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Marhaban ya syahrul Ramadan, bulan diampuni segala dosa. Berpuasa, tarawih dan baca Al-Quran, laksanakan dengan hati gembira. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh di bulan Ramadan. Bayar zakat, santuni yatim dan orang miskin, itulah ciri orang-orang bertakwa. Teman-teman, lanjut lagi. Marhaban ya syahrul Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Marhaban ya syahrul Ramadan, bulan diampuni segala dosa. Berpuasa, tarawih dan baca Al-Quran, laksanakan dengan hati gembira. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh di bulan Ramadan. Bayar zakat, santuni yatim dan orang miskin, itulah ciri orang-orang bertakwa. Dahulu kala ada pohon yang sangat besar. Pohon itu dipercaya membawa keberuntungan. Ya, orang-orang berbondong-bondong berangkat ke sana. Lalu satu persatu mereka meletakkan kue, meletakkan masakannya, meletakkan kepala kambing. Loh, kok kambingnya masih hidup? Mereka meletakkan kepala sapi. Sapinya kok juga masih hidup? Meletakkan kepala kerbau. Mereka lalu meminta satu persatu kepada pohon tersebut. Mbah, aku kepengen kaya, Mbah. Tapi jangan kayak monyet, kayak monyet. Mbah, aku ingin minta anak, Mbah, tapi jangan anak kambing. Anak kambing. Semua meminta kepada pohon tersebut. Lantas, ada seorang pemuda yang sangat soleh. Ia ikhlas karena Allah ingin menebang pohon tersebut dengan kapaknya. Dengan semangat, ia berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas karena Allah, aku akan menebang pohon itu. Aku akan mencegah kemusyrikan. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Dum, 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 dum. Sebelum sampai ke sana, ia dihadang oleh iblis. Hei pemuda, kau mau apa? Aku mau menebang pohon itu. Minggir. Oh, tidak bisa. Aku adalah penunggu pohon itu. Tidak bisa. Pergi sana. Tetap aku ingin menebang pohon itu, karena pohon itu menyebabkan orang jadi musyrik, tidak lagi menyembah Allah. Boleh saja kau menebang pohon itu. Asal kau bisa melawan aku. Oh, siapa takut? Akhirnya pertarungan pun terjadi antara si pemuda yang soleh dan iblis. Pertarungan terjadi.
Akhirnya yang kalah, ayo siapa yang kalah? Mau tahu nggak? Yang kalah ternyata iblis. Yeay! Ampun. Aku sudah bilang, jangan halangi aku. Minggir sana. Tunggu dulu. Tunggu. Jangan buru-buru. Ada apa lagi? Aku akan memberikan kamu hadiah. Uang. Kalau kamu tidak jadi menebang pohon itu, aku akan berikanmu uang. Uang. Ayo, mau uang? Mana uangnya? Kau pulang saja. Nanti di bawah bantal pasti ada uang. Ayolah, percaya sama aku. Awas ya. Kalau kamu bohong, aku akan menebang pohon itu. Tidak, aku tidak bohong. Percayalah. Akhirnya si pemuda itu pergi. Si pemuda terkena rayuan iblis. Yes, berhasil. Yeay. Saat di rumah si pemuda mengangkat bantalnya. Ternyata ada uang. Hah? Bener, ada uang. Besok paginya ia angkat bantalnya lagi, di bawahnya ada uang. Aku tidak usah kerja. Yes. Hari berikutnya ia kecewa karena tidak lagi ada uang di bawah bantalnya. Aku sudah dibohongi. Aku akan ambil kapak. Diambillah kapaknya, lalu ia berangkat ingin menebang pohon itu dengan emosi. Bukan karena Allah, tapi karena tidak dapat uang lagi. Ia ingin menebang pohon itu. Bum, 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 bum. Sebelum sampai di tempat pohon itu berada, dia dihalangi lagi sama iblis yang kemarin menghalanginya. Hei, pemuda. Ya, kamu sudah bohongi aku ya. Sekarang waktunya aku akan menebang pohon itu. Oh, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Kau boleh saja menebang pohon itu, asalkan kau bisa melawan aku. Aku pasti bisa. Ayo, kita bertarung. Akhirnya, pertarungan iblis dan pemuda itu pun terjadi lagi. Ternyata yang sekarang kalah bukan iblis, tapi si pemuda itu. Pemuda itu pun heran. Kenapa sekarang aku kalah? Kemarin aku menang. Jelas saja kamu kalah. Karena niatmu sekarang bukan karena Allah. Niatmu karena hadiah. Niatmu karena kau tidak dapat hadiah. Aduh, astagfirullahalazim. Aku melaksanakan ibadah dengan cara menebang pohon itu bukan karena Allah, tapi karena hadiah uang itu. Astagfirullah. Nah, teman-teman, hikmah dari cerita itu adalah jangan sampai kita beribadah, misalnya puasa, tarawih, baca Quran, mengharap hadiah dari orang tua. Jangan sampai, tapi yang kita harapkan adalah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah hadiah, gampang. Orang tua kalian pasti akan memberikan. Syaratnya, teman-teman jadi anak yang soleh dan soleha dulu. Ya kan teman-teman? Sepakat? Yeay. Demikianlah cerita dan kisah Islami bersama Kak Mul. Teman-teman, semoga semuanya bahagia dan tetap sehat meski di rumah saja. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita. Teman-teman bisa melakukan olahraga ringan, konsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup dan tidur teratur. Serta jangan lupa konsumsi vitamin. Terima kasih. Demikianlah perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Bila teman-teman
ingin menyaksikan cerita-cerita Kak Mul, tinggal buka YouTube-nya. Nama channel YouTube Kak Mul adalah Dongeng Kak Mul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.